Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Risa Disi dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian ingatan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Soleh 2018, ingatan adalah gejala jiwa atau proses mental manusia yang menghubungkan pengalaman dengan masa lampau melalui kemampuan mengingat, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang telah dialami. Yang kedua, menurut Ahmadi 2021, ingatan adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Dalam perbuatan ingatan, terdapat 3 unsur yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksikan. Yang ketiga, menurut Mastah atau Masyarakat Studi dan Advokasi Hukum, ingatan adalah suatu kategori informasi yang merupakan bagian dari memori manusia. Ingatan merupakan proses mental manusia yang memungkinkan kita untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Jadi pengertian ingatan secara umum, yaitu ingatan atau memori adalah kemampuan mental manusia untuk menerima, menyimpan, dan mengingat informasi atau pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Ingatan memungkinkan kita untuk merekam dan menyimpan informasi dalam otak dan kemudian mengaksesnya kembali saat diperlukan. Proses ingatan melibatkan berbagai tahap termasuk penerimaan informasi, penyimpanan dalam bentuk jangka pendek atau jangka panjang, dan kemampuan untuk mengingat kembali informasi tersebut. Ingatan dapat berupa ingatan jangka pendek, di mana informasi disimpan sementara dalam waktu yang singkat, dan ingatan jangka panjang di mana informasi disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ingatan juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti ingatan verbal, visual, episodik, atau pengalaman pribadi, dan semantik atau pengetahuan umum. Ingatan memiliki peran penting dalam pembelajaran, pengambilan keputusan, dan membentuk identitas kita sebagai individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengandalkan ingatan untuk mengingat fakta, keterampilan, wajah orang-orang, peristiwa masa lalu, dan banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ingatan. Yang pertama ada ingatan jangka pendek atau short-term memory. Ingatan jangka pendek adalah jenis ingatan yang menyimpan informasi dalam waktu yang singkat. Ingatan ini memungkinkan kita untuk mengingat informasi yang sedang diproses saat ini, seperti nomor telepon yang baru saja kita dengar atau daftar belanjaan yang perlu diingat sebelum pergi ke toko. Ingatan jangka pendek biasanya memiliki kapasitas yang terbatas, dan informasi dapat dengan mudah terlupakan jika tidak diulang atau diperkuat. Yang kedua, ingatan jangka panjang atau long-term memory. Ingatan jangka panjang adalah jenis ingatan yang menyimpan informasi dalam waktu yang lebih lama. Ingatan ini mencakup ingatan tentang pengalaman masa lalu, pengetahuan umum, keterampilan, dan masih banyak lagi. Ingatan jangka panjang memiliki kapasitas yang lebih besar dan informasi dapat diingat dalam waktu yang lama, meskipun mungkin membutuhkan usaha lebih untuk mengakses. Yang ketiga yaitu ingatan episodik. Ingatan episodik adalah jenis ingatan yang berkaitan dengan pengalaman pribadi dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang. Ingatan episodik mencakup ingatan tentang tempat, waktu, emosi, dan detail-detail spesifik dari pengalaman yang telah dialami. Yang keempat, ingatan semantik. Ingatan semantik adalah jenis ingatan yang berkaitan dengan pengetahuan umum, konsep, fakta, dan makna kata-kata. Ingatan semantik mencakup ingatan tentang kata-kata, definisi, konsep-konsep abstrak, dan pengetahuan umum yang kita miliki. Yang kelima, ingatan prosedural. Ini adalah jenis ingatan yang berkaitan dengan keterampilan dan prosedur yang telah kita pelajari. Ingatan ini mencakup keterampilan motorik, seperti mengendarai sepeda atau mengetik, serta prosedur-prosedur yang telah diinternalisasi seperti cara mengikat tali sepatu atau cara memasak makanan tertentu. Setiap jenis ingatan memiliki peran dan karakteristiknya sendiri dalam membantu kita mengingat dan mengakses informasi. Ingatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk keadaan emosional, repetisi, dan pengulangan informasi. Proses ingatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Yang pertama yaitu proses ingatan.
Ingatan mengacu pada proses psikologis, memperoleh, menyimpan, dan mempertahankan, dan kemudian mengambil informasi. Informasi ini banyak bentuk yang berbeda, seperti gambar, suara, atau makna. Proses utama yang terlibat dalam memori sendiri ada 3, yakni encoding, penyimpanan, dan pengambilan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi memori manusia. Menurut Suenario dan kawan-kawan, ada 3 faktor yang mempengaruhi memori manusia. Yang pertama, faktor internal. Contohnya berupa minat dan motivasi. Kedua, faktor eksternal, yaitu berupa keadaan sekitar, kondisi lingkungan fisik di mana kita berada. Ketiga, sifat individu manusia, seperti pelupa, ceroboh, dan juga usia. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu ingatan atau memori dalam Al-Quran. Pada hakikatnya, berpikir merupakan makna atau pemahaman terhadap informasi dan pengalaman. Islam telah menjelaskan secara rinci mengenai pemahaman dan pengetahuan pada proses sistem kerja memori dan penegasan pengetahuan dan keterampilan. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk mengingat tempat di mana kita kembali, yaitu akhirat. Penting untuk diingat, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di mana saja, kapan saja, kematian akan menghampirimu. Sekalipun kamu berada di benteng pertahanan yang sangat kokoh. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 78. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.